Jumpa lagi dengan Riva Media. Kali ini kita akan membahas tentang CURD Python dengan TinyDB. Apa itu TinyDB? TinyDB adalah modul Python untuk database berorientasi dokumen yang sangat ringan dengan format JSON dan ditulis dengan Python murni. TinyDB tidak memiliki ketergantungan dengan komponen eksternal. Kemudian kelebihan menggunakan TinyDB adalah kode minim jadi sangat ringan. Kode terdiri hanya 1800 baris kode dan 1600 baris tes. Untuk ukuran model Python, ini sangat minim. Kemudian berorientasi dokumen seperti MongoDB, kita dapat menyimpan dokumen dalam bentuk dictionary. Kemudian ditulis dengan Python murni dan tidak memerlukan server eksternal seperti PyMongo atau dependensi apapun. Kemudian kekurangan menggunakan TinyDB adalah hanya single proses dan tidak mendukung multiproses. Tidak rekomen untuk banyak user yang bekerja secara bersamaan. Kemudian tabel tidak memiliki indeks, tidak cocok untuk HTTP server, dan juga tidak mendukung relasi antar tabel. Jika rekan-rekan menginginkan database yang sangat ringan, tanpa memerlukan multiproses, dan tidak memiliki HTTP server, serta tidak mendukung relasi antar tabel, maka rekan-rekan bisa menggunakan TinyDB ini. Oke, langsung kita buka Visual Studio Code kita. Oke, sekarang kita buat file bernama tinydb-tutorial.py. Oke. Untuk menginstal TinyDB, rekan-rekan bisa menggunakan terminal, kemudian new terminal. Rekan-rekan bisa mengetikkan pip install TinyDB. Atau rekan-rekan bisa menggunakan Python -m pip install TinyDB. Atau rekan-rekan bisa menggunakan Python 3 -m pip install TinyDB. Oke, seperti itu. Untuk mengimpor TinyDB, rekan-rekan bisa menggunakan from TinyDB import TinyDB. Kemudian kita juga akan mengimport query. Kemudian kita juga akan mengimpor where. Untuk mengkonekkan Python dengan TinyDB, rekan-rekan bisa menggunakan sintaks sebagai berikut. Kita bikin variabel terlebih dahulu. Di sini saya gunakan variabel db, kemudian TinyDB. Kemudian file dari database tersebut, saya akan menggunakan database.db. Oke, seperti itu. Ketika kita play, maka nanti akan muncul file baru bernama database.db. Coba kita play. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini ada database.db sudah terbentuk dan posisinya kosong karena kita belum mengisikan data di dalam database tersebut. Sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan data dalam database.db. Untuk menambahkan data, kita bisa menggunakan sintaks db.insert. Kemudian di sini adalah, semisal ini adalah nama sama dengan Ridwan. Kemudian kita tambahkan field baru alamat Jogja. Oke, seperti itu. Coba kita apply. Coba kita buka database-nya, maka rekan-rekan bisa melihat di sini ada data baru, nama Ridwan, kemudian alamat adalah Jogja. Kita bisa menambahkan multiple data, kita copy saja. Kemudian, tadi kita sudah menambahkan Ridwan, maka kita bisa menggunakan nama baru. Misalkan ini adalah Agus. Kemudian ini misalkan Budi. Di sini Burhan. Kemudian yang terakhir saya akan menambahkan Eko. Kemudian alamatnya akan saya ganti Jakarta. Kemudian Surabaya. Di sini saya akan mengganti dengan Solo. Di sini saya akan mengganti Bekasi. Oke, seperti itu. Coba kita apply. Kita buka pada database-nya, maka rekan-rekan bisa melihat di sini ada banyak data. Yang pertama Ridwan, kemudian di sini Agus, kemudian di sini ada Budi, dan kemudian ada Burhan, dan yang terakhir adalah Eko. Oke? Kita sukses untuk menambahkan data pada TinyDB. Sekarang kita akan mencoba untuk menampilkan data pada TinyDB. Sekarang ini kita coba matikan terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Sekarang akan kita coba bagaimana cara menampilkan data dalam TinyDB. Untuk menampilkan data, rekan-rekan bisa menggunakan sintaks sebagai berikut. All data sama dengan db.all. Seperti ini. Ketika kita print all data seperti ini, maka kita coba lihat pada terminal ini. Rekan-rekan bisa melihat di sini data berhasil kita panggil. Oke, seperti ini.
Kita juga bisa menggunakan perulangan untuk menampilkan tiap data for row in all data seperti ini. Kemudian kita print row. Ini kita matikan atau kita hapus saja. Kemudian kita play, maka rekan-rekan bisa melihat di sini datanya berhasil kita tampilkan. Semisal kita hanya ingin menampilkan nama saja, maka kita bisa menggunakan row kemudian name. Seperti ini. Coba kita play. Maka yang berhasil kita tampilkan hanya name-nya saja. Ridwan, Agus, Budi, Eko, dan Burhan. Semisal kita hanya ingin menampilkan alamatnya saja, rekan-rekan bisa menggunakan alamat di sini. Coba kita play. Oke. Di sini rekan-rekan bisa melihat Jogja, Jakarta, Surabaya, Solo, dan Bekasi. Berarti ini digunakan untuk menampilkan alamatnya saja. Sekarang kita coba bagaimana cara menghapus semua data pada TinyDB. Untuk menghapus, kita bisa menggunakan db.truncate seperti ini. DB ini adalah mengambil variabel yang ada di sini, yaitu koneksi TinyDB ke database.db. Ini coba kita matikan. Oke, seperti ini. Coba kita jalankan rekan-rekan semuanya. Oke, coba TinyDB ini. Coba ini kita matikan. Kemudian kita coba buka kembali. Apakah ketika kita jalankan datanya masih ada? Coba kita play. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini datanya tidak ditampilkan. Coba kita buka pada database.db. Coba lihat di sini datanya tidak ada. Oke. Jadi untuk menghapus semua data kita bisa menggunakan db.truncate. Sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan kondisi. Untuk menggunakan kondisi kita bisa menggunakan query ataupun kita bisa menggunakan where. Nanti kita akan mencoba untuk select atau search, kemudian kita akan mencoba update, kemudian juga akan melakukan delete dengan kondisi-kondisi tertentu. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk select atau search. Sebelumnya kita coba untuk menambahkan data dulu karena kita sudah mentruncate data yang telah kita bikin sebelumnya. Kita aktifkan kembali, kemudian kita coba play. Oke, kita coba cek. Data sudah berhasil kita kembalikan karena kita sudah menginsertkan kembali. Ini coba kita matikan lagi seperti ini dan kita akan mencoba untuk select atau search. Untuk melakukan search kita bisa menggunakan db kemudian search. Kemudian di sini adalah kondisinya. Misalkan where, kemudian misalkan di sini adalah kondisinya name, kemudian sama dengan Agus. Oke, di sini kita bikin variabel terlebih dahulu. Sebagai contoh, saya membuat variabel data seperti ini. Kemudian kita print hasil dari search tersebut. Print, kemudian data. Ini akan kita matikan. dball ini digunakan untuk semua data. Dan ini kita menggunakan filter, yaitu where name sama dengan Agus. Coba kita play. Rekan-rekan bisa melihat di sini name Agus. Dia hanya menampilkan data yang memiliki name sama dengan Agus. Oke, ini adalah menggunakan where. Sekarang bagaimana jika kita menggunakan query? Untuk menggunakan query kita bisa menggunakan sintaks sebagai berikut. Ini kita copy dulu, kemudian kita paste di sini. Kemudian kita bisa menggunakan query seperti ini. Kemudian di sini adalah name-nya. Oke, seperti ini. Ini kita pastikan sama. Query name sama dengan Agus. Coba kita apply. Rekan-rekan bisa melihat di sini name Agus. Jadi dia memfilter yang memiliki name sama dengan Agus. Kita juga bisa menggunakan seperti ini. Kita copy. Kemudian kita paste di sini. Oke, dengan cara seperti ini, query kemudian kurung kemudian titik name. Coba kita apply. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini. Ini sama saja hasilnya. Jadi untuk menggunakan query, rekan-rekan bisa menggunakan dengan cara yang ini. Query kemudian kurung kotak seperti ini name, atau rekan-rekan juga bisa menggunakan titik name seperti ini. Atau rekan-rekan juga bisa menggunakan cara seperti ini. Kita bikin variabel terlebih dahulu, misalkan my query sama dengan query seperti ini. Kemudian baru kita panggil di sini. Di sini adalah my query, titik name seperti ini sama dengan Agus. Coba kita play. Hasilnya sama saja. Kita juga bisa menggunakan
ini adalah kurung kotak. Kita berikan tanda petik. Oke, seperti ini. Ini juga hasilnya sama saja. Oke, rekan-rekan bisa melihat tetap menampilkan database dengan name Agus. Oke, kita sudah melakukan filter menggunakan query dan menggunakan where untuk pencarian. Sekarang bagaimana jika kita lakukan untuk update data? Oke, ini kita matikan terlebih dahulu. Ini kita matikan. Kemudian DBL ini coba kita aktifkan. Kita copy di bagian bawah ini untuk menampilkan resultnya. Oke, seperti ini. Ini kita print row-nya. Sekarang kita coba untuk update data. Untuk melakukan update data, rekan-rekan bisa menggunakan cara seperti ini. DB, kemudian update. Kemudian ini kita gunakan dictionary. Di sini saya akan mencoba untuk mengubah alamat menjadi semisal Madura. Kemudian ini kita kasih koma dan di sini adalah kondisinya. Maaf, ini alamat seperti ini. DB update alamat Madura, kemudian kondisinya apa? Semisal where name Agus. Kita bisa mengkopinya di sini. Where name Agus, atau kita bisa menggunakan query name Agus ini. Terserah rekan-rekan mau menggunakan yang mana. Coba kita akan menggunakan yang bagian awal ini. Where name sama dengan Agus. Misalkan di sini Agus alamatnya adalah Jakarta. Kemudian ketika kita update alamat Madura, where name Agus, maka Agus ini nanti alamatnya akan menjadi Madura. Coba kita play saja rekan-rekan semuanya. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini Agus alamatnya adalah menjadi Madura. Itulah bagaimana cara melakukan update di TinyDB. Sekarang bagaimana jika kita melakukan delete? Ini kita matikan terlebih dahulu. Oke, di sini untuk melakukan delete kita bisa menggunakan sintak db delete. Seperti ini. Kemudian kita isikan saja kondisinya. Semisal where name sama dengan Agus. Kita bisa menggunakan salah satu dari sini, where name Agus atau query name Agus, kemudian query titik name Agus. Silakan rekan-rekan bisa memilih salah satunya. Di sini saya akan mencoba untuk cara yang ini, query kurung kemudian titik name sama dengan Agus. Coba kita copy di sini. Nanti database dengan nama Agus akan otomatis terdelete. Coba kita play. Terjadi kesalahan rekan-rekan semuanya. Oh maaf, ini bukan delete tapi remove. Oke, seperti ini. Kita coba remove. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini data dengan name Agus sudah berhasil kita delete. Oke rekan-rekan semuanya, kita sudah sukses untuk connect di database TinyDB. Kemudian kita sudah sukses untuk melakukan insert atau menambah data di TinyDB. Kita juga sudah melakukan truncate atau menghapus semua data pada TinyDB. Kemudian kita juga sudah melakukan search atau select dengan kondisi. Kita menggunakan query, kita juga menggunakan where. Kita juga sudah sukses untuk melakukan update. Dan kita juga sudah berhasil untuk melakukan delete pada TinyDB. Saya pikir cukup mudah rekan-rekan semuanya. Silakan rekan-rekan semuanya coba sendiri untuk menggunakan TinyDB ini. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.